autornya siapa, nama Bapak Ibu ini, terus jurusan, kemudian fakultas, UIN Siber, sama email. Nah, sekarang kita mulai saja ya. Misalkan judulnya adalah ini. Apa ini aja deh. Misalkan judulnya ini. Terus judulnya sudah ada, misalkan ini ya, saya tadi ambil. Nah, ini ya. Judulnya adalah dampak etik etika lingkungan digital risiko terhadap perilaku internet. Nah, misalkan judul kemudian eh, penulisnya, misalkan penulisnya namanya Setiawan, namanya Iwan Setiawan, jurusannya kan PJAI, kemudian Fakultas Keguruan UIN Siber, emailnya ya, emailnya misalkan eh Iwan at Gmail. Nah, ini contoh ya. Misalkan ini adalah Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya Bapak Ibu copy dulu si judul ini ya. Di copy, kemudian dipastekan di sini nih. Kan tulis abstraknya ya. Di sini dikopikan dulu nih isi topikmu. Nah, cara kopinya bukan Ctrl V. Kalau Ctrl V gede ya, bukan gitu, tapi klik kanan. Ini yang A. Nah, nggak apa-apa warnanya merah juga nggak apa-apa karena si ChatGPT nggak kenal juga warnanya. Terus kita lanjutkan lagi di sini. Ini isi topiknya. Nah, ini topiknya dari judul ya. Klik A. Terus apalagi yang di sini di related work, klik kanan, klik A. Terus apalagi related work, kemudian yang ini ya, method. Kalau ada yang ditanyakan jangan di chat ya, nggak saya baca susah. Langsung aja. Recording in progress. Nah, sekarang udah ya, udah dikopiin semua. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Mengerjakannya kita menggunakan Chat GPT ya. Nah, Chat GPT-nya gratis, bisa gratis juga. Oke, kita buka ya. Misalkan kita buka Chat GPT di sini. Oke, nah ini ya Chat GPT-nya seperti ini. Kemudian eh kita ambil dari sini ya. Kita mulai dari abstrak. Sini ya, abstraknya ya. Tulis abstrak ilmiah dalam bahasa Inggris. Nah, karena abstrak tuh bahasa Inggris, kemudian isi dari abstrak tuh ini, background, objektif, method, result, conclusion ya. Nah, panjangnya 250 kata. Nah, Bapak Ibu semua bisa gunakan ini untuk nanti membuat artikel gitu ya, bisa dipakai. Oke, sekarang berarti kita mau buat abstrak tinggal di copy gini ya. Abstrak itu dalam bahasa Inggris ya, biasanya pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian eh, kita buka ChatGPT-nya, tinggal dipaste aja. Tinggal paste sini ya. Udah, nggak ada yang dirubah nih. Terus eh, dikerjakan. Oke. Di sini ada dua versi gitu ya. Mau yang kanan apa yang kiri. Nah, pilihnya yang sebelah kiri ya, karena bentuknya itu cuma satu paragraf. Yang ini ya. Nah, bentuknya cuma satu paragraf kayak gini. Kemudian, kemudian ini di copy, terus dipastekan di sini. Ini ya, hasilnya kan ini. Kita paste di sini. Nah, gitu. Terus kita hapus tulisan ini supaya jadinya gitu. Nah, lihat internet praktisnya di sini ada tulisan nih, ada ciri-ciri ChatGPT itu apa. Jadi kita tuh harus menghindari ChatGPT untuk terdeteksi ya. Makanya kita harus hapus-hapus ciri-ciri dari ChatGPT-nya. Nah, salah satu ciri adalah icon ya. Nih icon ini model icon ini kayak ada model icon kayak gini. Nah, ini adalah ciri ChatGPT.
Jadi supaya nggak terdeteksi AI, bagaimana Pak? Nah, ya yang kelihatan AI aja kan kita udah tahu mana AI, mana bukan. Nah, cirinya AI itu adalah suka bikin lambang-lambang, suka bikin eh, minus yang panjang itu loh, minus yang panjang. Terus suka bikin apa lagi ya? Suka bikin garis ya, suka di tengah-tengah ada tulisan tebal. Nanti akan kita tunjukkan. Nah, ini abstrak udah selesai ya. Kemudian kita mau bikin introduction. Sama introduction juga, tinggal di copy aja. Di sini tuh udah ada tuh. Paragraf satu isinya ini, paragraf 2 isinya ini, paragraf 3 isinya ini, dan seterusnya. Jadi ini tinggal di copy ya. Udah, copy di sini udah dibilang tulis bahasanya Indonesia ya. Kita lanjut lagi, kita paste di sini. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian, bentar, belum selesai. Nah, nanti kita harus citasinya ini ya. Karena kan ini kan belum ada yang mendukungnya. Copy, copy kayak gini. Kita kayak gini. Nah, kita pastikan yang ini kan, yang di blok ini, introduction. Paste. Nah, ini kelihatan ciri AI. Jadi asal-asal aja ya. Nah, contoh ini nih, berikut bagian introduction. Kan kita udah tahu ini adalah, pasti ini AI nih, model gini nih. Jadi ini harus dihapus. Terus apalagi? Di bagian sini ada garis nih, hapus. Jadi kalau misalkan pakai AI itu harus eh, dibenahi supaya jangan kelihatan pakai AI. Jangan blok-blok aja gitu ya. Ini dirapihkan. Oke. Nah, udah ya itu adalah introduction. Nanti kita kalau misalkan kalau misalkan dalam intinya ya. Nah, sekarang lanjut lagi adalah related work. Oke, saya rasa segini nggak kegedean ya supaya kelihatan. Related work di sini tinggal di copy aja sama kayak tadi. Sampai mana? Sampai sini ya. Di copy, 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 copy. Kemudian di paste di sini. Paste. Dah. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti itu harus disingkirkan nih yang kayak gini nih, yang bangsa kayak gini harus disingkirkan supaya nggak terlihat hasil AI ya. Oke. Nah, di sini udah ada yang kelihatan kelihatan hasil AI-nya ya. Tapi ya kita copy dulu. Terus kita lihat di sini. Nah, ini ya yang masih di blok ini kita paste di sini. Paste aja. Oke. Sekarang dari bentuknya aja udah nggak sesuai ya. Ini berarti berikut ini. Nah, ini jangan. Ini dihapus. Terus ini terlalu ke kanan ya. Berarti kita pinggirkan kayak gini. Terus yang ini juga sama. Nah, nanti akan saya tunjukkan mana sih AI-nya. Tadi yang udah dihapus tuh udah kelihatan kan ciri AI. Terus ini sama numbering itu adalah ciri AI. Jadi kalau misalkan kebanyakan numbering itu adalah ciri AI. Nah, salah satu ciri AI lainnya adalah ini nih, ada tulisan ini nih. Secara keseluruhan, nah ini nih eh, merupakan ciri AI. Pada saat ada tulisan tulis kayak gini, pasti oh itu AI. Maka cara solusinya adalah ini dihapus sampai sini. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya adalah ini ya. Ini kita bereskan. Nah, ini lihat lagi di sini. Ini ada ciri AI nih. Oke. Nah, udah ya. Terus dibikin justify supaya rapi. Oke, rapi. Nah, gampang kok ngerjain wise-nya tuh kayak gini doang tuh bisa. Udah selesai. Nah, sekarang kita mau buat metodologi. Metodologi itu isinya adalah ada riset design, ada data collection, ada preparing, kemudian ada propose model,
kemudian ada evaluasi ya. Nah, di sini pasti nih saya akan tulis dalam bahasa Indonesia dalam bentuk paragraf, bukan numbering. Karena kalau bentuknya numbering itu jadinya kelihatan AI. Nah, ini di copy ya. Di copy, kemudian dipaste lagi di sini. Nah, itu penggunaan ChatGPT-nya cuma nyampe sini dan udah selesai. Itu urusan membuat artikelnya itu udah selesai. Gampang saya rasa ya. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu belajar juga. Nah, nah, di sini akan muncul nih ada rumus kayak gini nih. Ada rumus-rumus kayak gini ya. Pasti hasilnya akan rusak ya. Hasilnya akan rusak. Kemudian di sini ada juga kode ya. Ada kode. Terus eh nah di sini pasti ada kayak gini. Ah, nggak apa-apa kalau ini ya. Tapi yang jelas nanti ada kode di sana. Nah, sekarang kita copy ini eh, taruh di yang tadi, yang ini ya. Paste. Dah. Nah, sekarang kita bereskan AI yang kelihatan AI-nya kita terus apa kita lihatnya dari metode berikut ini bagian. Nah, ini ya. Ini di sini tak hapus. Nah, ini kita tengahkan kayak gini. Yang ini juga sama kita tengahkan. Kemudian yang ini tengahkan. Terus yang ini kita tengahkan. Nah, kebetulan kalau kayak gini, solusinya adalah di enter. Nah, tuh kan, jadinya nggak ini ya. Terus yang ini juga sama, solusinya di enter, nanti jadi beres. Oke. Nah, kemudian di sini ada eh, tulisan pseudokode perhitungan. Nah, di sini kayak coding ya. Kayak coding itu biasanya itu fontnya beda. Biasanya fontnya itu adalah Courier New. Jadi kalau yang eh, menunjukkan kode ya biasanya pakai Courier New, tapi kalau tulisan itu biasanya pakai Times New Roman. Untuk penelitian itu seperti itu. Nah, setelah itu udah semua, udah beres semua nih, udah selesai. Nah, urusan ChatGPT-nya udah selesai, tapi kita belum bereskan ininya ya. Tadi yang ini belum di kayak gini, kayak gini. Seperti ini. Nah, udah selesai. Nah, sekarang kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu namanya misalkan eh, P26. Nah, sekarang selanjutnya kita mau membuat sitasi. Sitasi itu bukan dari sini, bukan dari abstrak, tapi mulainya dari introduction ya. Dari pendahuluan tuh ada sitasinya. Nah, sekarang apa cirinya mau pakai sitasi itu? Contoh ya, di sini ada tulisan perkembangan teknologi digital yang semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari mendorong transformasi signifikan pada cara individu berinteraksi, bekerja, mengakses informasi. Kata siapa yang ngomong ini? Nah, jawab itu harus dijawab dengan citasi. Nah, citasi yang mau kita pakai stylenya adalah menggunakan eh, IEEE ya. Citasinya itu pakai IEEE. Jadi citasinya saya tulis di sini ya supaya mudah. Citasinya pakai IEEE. I bentuk tag itu ya. Nah, terus softwarenya yang menggunakan pakainya pakai nah ini ya Zotero yang ini. Nah, ini muncul ini tadi ibu download dulu Zotero-nya dan install sesudah naik udah selesai Word ditutup dan dibuka kembali. Nanti akan ada di sini muncul Zotero. Nah, kalau Zotero-nya udah muncul, nanti bisa diklik, kita bisa tambahkan citasi. Oke, semisalnya sudah ya. Atau di sini ada yang mau install? Yang tadi pakai laptop, biar ditunjukkan, nanti saya stop screen. Saya coba, Pak.
Oke, share screen ya supaya bisa dilihat bareng-bareng. Sebentar, Pak. Oke. Shooter. Sok di share screen aja biar kelihatan prosesnya. Bentar ya, Pak. Tak. Ini sebelumnya juga saya sudah install ini, Pak. Apa ya? Ya, ya salah satu aja.